Halo semuanya, menjelang akhir tahun 2023, mungkin ada dari kalian yang berencana untuk upgrade HP. Berhubung sekarang ini banyak banget diskon, gue nemuin satu HP paling flagship nih, keluaran tahun 2022, yang jelas bukan kaleng-kaleng, desain dan build quality-nya jos, dan performanya nggak malu-maluin. Dan yang paling penting, harganya ramah di kantong. So, kenalin Vivo X80. Pertama kita bahas dulu desainnya. Dari sini secara sekilas kelihatan kan gimana gantengnya flagship satu ini. Meskipun untuk desain bagian belakangnya, gue pribadi nggak terlalu suka dengan konsep modul kamera melingkar kayak gini. Yang sekarang udah cukup mainstream lah lu temuin di HP-HP Android kayak Poco X3, Xiaomi 14, atau Realme 11 Pro. Tapi menurut gue di sini Vivo berhasil eksekusi dengan baik desain kameranya. Dengan tidak hanya meletakkan modul kamera bulat di tengah kayak HP yang gue sebutin tadi, tapi dipercantik lagi dengan adanya bump kamera yang mengotak. Jadi desainnya masih kelihatan elegan dan gak nyeleneh. Untuk material vektornya juga gue suka banget. Dia pakai bahan kulit atau bahasa Vivo-nya itu eco leather yang gak gampang ninggalin sidik jari dan agak keset. Jadi di grip tangannya itu lebih mantap. Untuk frame dia normal, pakai material aluminium yang udah wajib lah dipakai di HP flagship. Bagian depan ini, layarnya itu loh bos, melengkung. Bahasa desain yang udah lama nggak gue lihat, ngingetin gue sama seri Galaxy S dan Note yang lama. Dan ternyata memang bukan looknya aja yang mirip, pas dipegang juga nih HP kerasa kayak Galaxy Note 10. Nah buat yang pernah pakai HP layar curve pasti tahu gimana feel risihnya ketika mau ngetik kadang suka nggak kepencet karena ada curve-nya itu. Ya memang itu jadi salah satu alasan kenapa desain layar curve ini ditinggal, tapi nggak bisa dinaik kalau curve screen itu memang cantik banget. Untuk layarnya, HP ini udah pakai panel AMOLED berukuran 6,78 inch dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz. Dia juga udah support SDR10, tapi sayangnya belum LTPO ya. Jadi baterainya pasti akan lebih boros karena layar cuma bisa jalan di 60 atau 120Hz. Untuk kualitas layarnya udah nggak perlu raguin lagi lah. Panel AMOLED-nya kualitasnya udah setara kok sama HP-HP flagship pada umumnya yang pakai layar AMOLED. Meskipun layarnya bagus, ada tapinya nih. Penyakit umum AMOLED kayak green line atau green saber itu besar kemungkinannya terjadi. Tapi lu tenang aja, Vivo berani kasih jaminan garansi 3 tahun khusus untuk layarnya kalau green line atau green saber itu kejadian, selama itu bukan human error ya. Jaminan yang bahkan brand sebesar Samsung gak berani kasih ke konsumennya. Kita lanjut ke sektor kamera yang menurut gue jadi salah satu nilai jual utama di HP ini, karena lo bisa baca sendiri ada tulisan profesional fotografi yang menurut gue ini bukan cuma gimmick atau jargon atau bahasa marketing doang, tapi emang kelihatan kalau Vivo all out untuk kameranya. Optiknya udah pakai Zeiss dan sensornya juga pakai Sony IMX866. Untuk kombinasi kameranya sendiri itu ada kamera utama sebesar 50 megapiksel, ultra wide 12 megapiksel, dan telefoto 12 megapiksel. Untuk performa kameranya gua akuin ini ya cukup bagus di kelasnya. Lo bisa lihat dari footage yang gua ambil. Ya, jadi ini kualitas perekaman Vivo X80 ya. Kondisi malam hari, resolusi 1080p, settingan 60 fps. Kalau lihat dari preview sih stabil ya, hasilnya bagus. Ya oke lah. Sektor performa juga jadi salah satu sektor yang menurut gue exciting ya di HP ini. Dia udah pakai Dimensity 9000 dengan 12GB RAM dan internal 256 untuk varian yang gue review kali ini. Gue udah ngelakuin tes Antutu dan hasilnya mengejutkan. Skornya mencapai 1,1 juta, yang mana dengan skor gini Snapdragon 8 Gen 1 atau X Plus Gen 1 pun kegorok. Lanjut ke pengetesan Geekbench 6 ya. Ini single core dapat di 1583 dan multi core di 4334. Kalau lu mau komparasi ya, untuk performa single core-nya masih kalah sih sama Snapdragon 8 Plus Gen 1, tapi dia fight back di multi core dimana 8 Plus Gen 1 udah kalah lah. Skornya selisihnya lumayan jauh, jadi terbukti memang Dimensity 9000 ini lebih superior.
Untuk performa real time-nya gimana sih? Gua tes main game PUBG dengan settingan HDR Extreme, 30 menit main cuma 10% baterai berkurang. Panasnya juga nggak berasa, kayak cuma hangat-hangat kuku aja, jadi masih sangat nyaman untuk main PUBG di HP ini. Lanjut ke Shadow Mobile, settingan very high, frame rate-nya max, 30 menit main cuma berkurang 8%. Sama kayak PUBG tadi, case-nya cuma hangat-hangat kuku aja, sangat nyaman main di HP ini. Dan next game terakhir Genshin Impact ya, settingan high 60 fps, 30 menit main baterai berkurang 13%. Suhunya ya gue akuin untuk game ini panas, memang ini kan salah satu game terberat di Android ya. Akan lebih baik kalau lu main pakai cooler, tapi untuk 30 menit pertama sih gue belum ngerasain throttling yang terlalu parah. Untuk performa baterainya, HP ini udah support 80 watt charging ya. Jadi tadi gua tes juga untuk pengecasan 0 sampai 100 di kisaran 25 sampai 30 menitan. Jadi emang cepet banget. Untuk SOT-nya gimana? SOT-nya ya standar flagship lah. Kalau untuk pemakaian normal ya, pemakaian ringan sosmedan doang dan nonton YouTube itu paling di angka 5-6 jam. Tapi kalau lu mix dengan main game atau porsi main gamenya agak lebih banyak, paling lu dapat cuma di kisaran 4-5 jam kecil lah. Untuk fitur lainnya kayak Air Blaster juga ada di HP ini. Salah satu fitur yang butuh-butuh enggak sebenarnya ya di suatu HP, tapi lumayan lah kalau suatu saat remote lu habis baterai atau hilang, lu bisa kontrol barang elektronik di rumah dengan HP ini aja. Jadi kesimpulannya, Vivo X80 ini cocok banget buat lu beli di akhir tahun 2023. Kapan lagi lu dapat HP second mantan flagship harga 5-6 jutaan tapi garansinya masih nyala, plus dapat garansi extend lagi 3 tahun khusus untuk layarnya dari Vivo ya, jadi double protection. Selain itu juga secara desain lu bisa lihat kayak ini gak kaleng-kaleng ya, namanya HP flagship. Dari looks dan feel-nya dapat banget. Secara performa tadi lu udah lihat juga footage-nya gimana stabilnya performanya, dan gue bisa jamin ini lebih stabil dan lebih oke performanya daripada Snapdragon 8 One. Apalagi dengan HP-HP 5-6 jutaan baru ya, yang biasanya lu dapat mid-end atau flagship killer, yang paling mentok itu pakai Dimensity 8000-an lah ya chipsetnya, jadi performanya pasti di bawah ini. Secara kamera juga gue bisa jamin ini yang terbaik di kelasnya di harga 5-6 jutaan. Karena 5-6 jutaan lu nggak dapat flagship bos ya, paling lu dapat HP mid-end atau flagship killer yang pasti kameranya biasanya nggak begitu bagus lah kalau dibandingin dengan HP-HP flagship. So mungkin segitu aja dari gua, semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi referensi buat kalian yang lagi cari HP di kisaran 5-6 jutaan. Kalau kalian suka video ini boleh like dan juga share ke teman-teman kalian, ke kerabat kalian bebas, dan jangan lupa subscribe. Thank you dan see you on the next video.